Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ingatkan kembali ya, bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, dan yang kedua perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yang melibatkan putih adalah sebagai alat kelamin betina dan benang sari adalah sebagai alat kelamin jantan yang nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putik, kemudian melakukan penyerbukan dan pembuahan. Nah, bagaimana dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Mari kita cari tahu pada video berikut ini ya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dilakukan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Nah, perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja, sehingga sifat anaknya sama dengan sifat induknya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jenis perkembangbiakan tumbuhan vegetatif itu ada dua jenis, yaitu yang pertama vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jenis perkembangbiakan yang pertama yaitu jenis perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Nah, adapun jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yaitu yang pertama spora, yang kedua akar tinggal atau rizoma, yang ketiga umbi lapis, yang keempat umbi batang, yang kelima umbi akar, yang keenam tunas, yang ketujuh tunas adventif, yang kedelapan geragi atau tolon. Nah, mari kita bahas satu persatu ya, mulai dari spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah berbagai jenis tumbuhan paku. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporanium. Nah, kotak spora pada tumbuhan paku terdapat pada bagian bawah daun. Nah, adapun tanaman paku yang dimaksud adalah sebagai berikut. Nah, di mana pada tumbuhan ini merupakan salah satu contoh tumbuhan paku, di mana tumbuhan paku ini terdapat spora, dan spora itu dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporanium. Nah, apa yang dimaksud dengan sporanium? Kalian dapat lihat pada gambar berikut ini ya. Nah, jadi sporanium itu adalah bentuknya seperti ini, yang berwarna kuning, yang berada di bawah daun dari tanaman paku. Nah, bentuk tersebut adalah sporanium dari tumbuhan paku. Berikutnya, yang kedua ada akar tinggal atau rizoma.
Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Nah, ciri-ciri akar tinggal ini bentuknya mirip akar, tetapi berbuku-buku seperti batang dan daun pada ujungnya terdapat kuncup. Nah, adapun contoh dari akar tinggal atau rizoma dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, gambar tersebut merupakan contoh akar tinggal atau rizoma pada tumbuhan jahe. Nah, selanjutnya yang ketiga ada umbi lapis. Nah, umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan di bagian tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas batang yang dikelilingi lapisan-lapisan daun yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Contohnya yang berkembang biak secara vegetatif alami umbi lapis yaitu bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Nah, bawang merah ini adalah contoh dari umbi lapis. Yang berikutnya, yang keempat yaitu umbi batang. Nah, umbi batang adalah modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar dan terletak di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu singkang dan umbi jalar. Dapat kalian lihat gambarnya pada berikut ini. Dan yang kelima yaitu umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk mengembung di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel dan lobak. Berikutnya yang keenam yaitu tunas. Tunas yaitu bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induk. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu bambu dan pisang, kemudian jambu. Selanjutnya yang ketujuh yaitu tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang, tapi muncul dari lekukan-lekukan pada tepian daun cocor bebek. Nah, tunas tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Dapat kalian lihat daun cocor bebek pada gambar berikut ini. Nah, pada tepian daun cocor bebek itu terdapat lekukan-lekukan tunas adventif seperti gambar berikut ya. Nah, selanjutnya yang kedelapan yaitu geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada ruas-ruas batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ujung geragih yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Nah, tumbuhan bergeragih di atas permukaan tanah contohnya adalah stroberi, pegagan, dan semanggi. Nah, berikut gambar stroberi yang geragihnya terdapat di atas permukaan tanah. Dan tumbuhan bergeragih di bawah permukaan tanah contohnya yaitu rumput teki. Nah, dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, berikut adalah jenis-jenis perkembangbiakan secara vegetatif alami. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis perkembangbiakan vegetatif yang kedua, yaitu
vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan sengaja dilakukan oleh manusia. Adapun jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang pertama yaitu cangkok, yang kedua menempel atau okulasi, yang ketiga merunduk, dan yang keempat menyambung. Yang kelima setek. Nah, setek ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu setek daun, setek batang, dan setek akar. Nah, mari kita bahas satu persatu ya, dimulai dari cangkok. Nah, cangkok adalah perkembangbiakan dengan cara membuat suatu akar baru di bagian batang tumbuhan tersebut. Lalu, batang yang sudah tumbuh akarnya itu bisa dipotong dan ditanam menjadi suatu tanaman baru. Contoh tumbuhan atau tanaman yang dapat dilakukan dengan cara mencangkok yaitu apel, mangga, dan nangka. Nah, adapun cara-cara mencangkok dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, yang pertama kalian pilih dahan pohon dengan ukuran sedang. Lalu kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Kemudian yang kedua, tutup luka pada dahan dengan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Nah, yang ketiga, tutup luka tersebut pada dahan dengan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Dan cara yang keempat, siramlah cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Nah, yang kedua, vegetatif buatan yang kedua yaitu menempel atau okulasi. Kembangbiakan tumbuhan dengan cara okulasi yaitu dengan cara menempel mata tunas suatu tumbuhan ke tumbuhan induk. Okulasi biasanya dilakukan pada tumbuhan buah untuk sifat-sifat baik dari tumbuhan dua jenis tersebut. Contohnya, tumbuhan dan tanaman yang dapat dilakukan dengan vegetatif buatan secara okulasi atau menempel yaitu pohon mangga, pohon belimbing, pohon karet, dan lain-lain. Nah, cara menempel atau okulasi pada tumbuhan dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Cara-caranya yang pertama, iris kulit batang yang akan ditempeli dan kemudian iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang sudah ditempeli. Kemudian, irisan yang memiliki tunas tersebut ditempel pada batang yang akan ditempeli. Kemudian, potonglah bagian atas batang jika tunas telah muncul. Nah, hal tersebut akan mudah dengan tumbuhnya tumbuhan baru. Dan kemudian, yang ketiga yaitu merunduk. Nah, perkembangbiakan dengan cara merunduk itu yaitu dengan cara mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau dirundukkan, kemudian dibenamkan oleh tanah. Contohnya tanaman yang dapat merunduk yaitu kol, stroberi, alamanda, melati, dan mawar pagar. Caranya dapat kalian lihat pada gambar berikut ini ya. Yang pertama, rundukan cabang tumbuhan. Kemudian tanaman cabang tumbuhan tersebut potong tangkai tumbuhan yang dirundukkan. Setelah tumbuh akar, kemudian tanaman hasil merundukan tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, yang keempat yaitu menyambung. Nah, perkembangbiakan dengan cara menyambung yaitu perkembangbiakan dengan cara menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contoh tumbuhan atau tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara vegetatif buatan secara menyambung yaitu mangga, jambu, dan rambutan. Nah, caranya dapat kalian lihat pada gambar berikut ini ya. Batang yang atas berasal dari batang yang berbuah manis.
Sedangkan batang yang bawah adalah tumbuhan yang berakar kuat dan berbatang kokoh. Nah, cara yang pertama, kalian pilih batang tanaman yang akan disambung. Setelah itu, potonglah bagian atas dengan cara menyamping, sekitar kurang lebih 5 cm. Nah, kemudian pada bagian bawah itu, kalian potong menyerong dan siapkan batang yang bawah sesuai dengan ikuti potongan batang pertama. Kemudian batang pertama tancapkan pada batang yang bawah sehingga tanaman batang pertama dan batang kedua tersebut disambungkan. Setelah itu diikat, kemudian dibungkus menggunakan plastik dan koran. Nah, setelah itu akan tumbuh daun dan terjadilah perkembangbiakan secara menyambung dan tumbuhan baru. Nah, yang kelima yaitu stek. Nah, perkembangbiakan stek ini adalah perkembangbiakan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhannya berakar terlebih dahulu. Nah, stek ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, stek batang. Nah, adapun langkah yang dilakukan stek batang itu dapat kalian lihat pada gambar berikut itu ya. Yang pertama, kalian memotong batang yang sudah dipilih. Kemudian, tancapkan batang tersebut pada tanah. Dan kemudian, menunggu batang tersebut tumbuh dan berdaun sehingga dapat menjadi tumbuhan baru. Nah, contoh tumbuhan yang dapat di stek batang yaitu singkong. Yang kedua yaitu stek daun. Nah, kalian dapat lihat pada gambarnya ya. Untuk cara stek daun, yang pertama menancapkan daun pada tanah. Kemudian daun tersebut kelamaan yang ditancapkan itu akan tumbuh akar sehingga akar tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Nah, contoh yang dapat stek daun yaitu Pensifera. Yang ketiga yaitu stek akar, di mana langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan memotong akar tumbuhan, kemudian letakkan pada tanah dan kemudian menyiramnya setiap hari. Maka lama-kelamaan akar tersebut akan menjadi tunas. Nah, tunas baru tersebut sehingga menjadi tanaman baru. Nah, contoh yang dapat di stek akar yaitu sukun. Demikian materi yang dapat Ibu Hilda sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Akhir kata, Hilda ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.